Halo, selamat pagi kepada Ibu Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati. Saat ini kami akan melakukan video role play pengkajian psikologis dalam mata kuliah MHN 2. Kami berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Kesha Devani Panggabean, yaitu saya sendiri sebagai perawat pertama, kemudian Niken Fitri Samosir sebagai perawat kedua, kemudian Natalia Karunia Kristina sebagai perawat ketiga, dan Naomi sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Kita akan masuk ke Halo Ibu, selamat pagi. Sesuai dengan kontrak kita yang kemarin, saat ini kita akan melakukan pengkajian keperawatan kesehatan jiwa psikososial. Nama Ibu, Ibu N, betul? Betul. Dengan usia 32 tahun, kemudian jenis kelamin perempuan, status perkawinan belum menikah, kemudian agama Kristen, suku Jawa, bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, pendidikan terakhir adalah sarjana ekonomi. Betul, Ibu? Betul. Kemudian Mati Nong, Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya masuk ke pengkajian kondisi kesehatan fisik. Bu, akhir-akhir ini apa yang Ibu rasakan? Apakah ada keluhan atau tidak? Saya sering merasa pusing sama susah tidur 2 bulan belakangan ini, yang berdampak pada saat saya kerja, saya jadi kurang fit. Terus kadang kalau udah kerja sampai siang suka gemeteran, saya ngerasa mual aja gitu, padahal udah makan siang. Gak tahu deh ya, ini karena asam lambung saya naik atau karena apa juga saya bingung jadinya. Oh, begitu ya, Ibu ya. Nah, sesuai apa yang Ibu katakan tadi terkait Ibu susah tidur, menurut Ibu ada nggak faktor-faktor yang memicu Ibu 2 belakangan ini tidak bisa tidur? Misalnya, apakah ada yang mengganggu pikiran Ibu seperti itu? Aduh, saya kurang tahu sih ya, tapi yang jelas semenjak 2 bulan lalu, saya kan dipindahin ke tempat kerja yang baru tuh, dengan lingkungan yang baru. Terus juga jarak tempat tinggal saya terbilang cukup jauh dari rumah. Jadi saya harus berangkat subuh dan pulang larut malam. Belum lagi kalau tiap malam tuh selalu aja ada yang saya pikirin. Yang bikin besoknya pas kerja nggak fit, soalnya kan tidurnya kurang tuh pas malamnya. Terus belum lagi saya harus beradaptasi dengan orang-orang baru di lingkungan kerja, tekanan dari tempat kerja dan pekerjaan yang selalu numpuk, yang ngeharusin saya jadi lembur. Makanya saya ngerasa kalau 2 bulan belakangan ini, akibat dari tekanan pekerjaan di tempat kerja baru, jadi kurang tidur. Jadi saya ngerasa stres berat, rasanya mumet di kepala. Kadang cuma bisa nangis aja kalau lagi capek, sampai pusing. Oh, iya, oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya pengkajian predisposisi akan dilanjutkan oleh perawat kedua ya Ibu ya, perawat Niken Fitri Samosir. Silakan perawat. Baik, Bu. Kita lanjutkan ya. Saya perawat Natalia. Saya akan mengkaji predisposisi biologis. Nah, di sini saya akan bertanya, Ibu jawab sesuai dengan riwayat yang terjadi di anggota keluarga Ibu ya. Baik. Apakah Ibu pernah melihat atau mendengar yang tidak dapat dilihat atau didengar orang lain? Tidak sih, Sus. Apakah Ibu suka marah-marah yang sulit dikendalikan? Tidak juga, Sus. Tidak ya. Iya. Apakah perasaan Ibu mudah berubah dengan cepat dari sedih ke gembira gitu, Bu? Kadang sih, tapi nggak sering. Kadang-kadang aja. Jadi kadang-kadang aja ya, Bu ya? Iya. Lalu, apakah Ibu sulit menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain atau lingkungan, Bu?
Iya, sulit sekali. Saya aja ini sedang ngalamin kesulitan untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain, apalagi di tempat kerja yang baru. Iya, mungkin karena di baru tempatnya ya, Bu ya. Iya. Lalu apakah Ibu sulit menjalin atau Ibu sulit mengurung diri atau tidak berinteraksi dengan orang lain, Bu? Jadi Ibu sulit berinteraksi dengan orang lain gitu. Bukan mengurung diri sih, tapi saya keluar rumah kalau ada kepentingan aja. Contohnya kan kayak nyari makan tuh ya. Kadang kan saya suka nggak masak, jadi saya nyari makan keluar. Dan kalau di tempat kerja, ya saya ngomong banyaknya kalau diajak ngobrol aja. Kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, ya udah saya diem-diem aja. Soalnya mau gimana ya, saya juga nggak bisa seakrab sama orang-orang baru. Baik, Bu. Lalu kita lanjutkan ya, Bu, ke pengkajian berikutnya. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami kecelakaan atau terjatuh yang mengakibatkan kepala Ibu terbentur? Tidak pernah, Sus. Tidak pernah. Apakah Ibu pernah menjalani pengobatan gangguan jiwa? Tidak pernah. Kalau mengalami ketergantungan zat-zat terlarang, Bu? Tidak, Sus. Saya tidak pernah konsumsi zat-zat aneh. Riwayat penggunaan alkohol, Bu? Pengonsumsian alkohol? Sesekali saja sih kalau lagi mood. Terakhir sih 2 minggu yang lalu, saya minum soju. Baik. Saya akan melanjutkan ke predisposisi psikologis ya, Bu. Oke. Saat ini Ibu berusia 32 tahun. Menurut Erik Erikson, pada di usia 32 tahun berada di fase dewasa, yaitu keintiman vs isolasi. Di mana keintiman sendiri bisa diartikan sebagai menjalin hubungan dengan seseorang, dan isolasi yaitu lebih fokus ke tujuan hidup dan karir, sehingga menjauhkan diri dari berbagai macam hubungan. Apakah Ibu mengalami hal itu, Bu? Saya nggak sempet sih dan nggak terlalu peduli ngejalin hubungan dengan seseorang karena saya beneran udah cukup stres dan capek sama pekerjaan saya. Jadi saya fokus ke pekerjaan sama keluarga saya saja. Jadi kayaknya bukan ke keintiman deh, tapi lebih ke isolasi diri. Mungkin saya juga kurang paham ya. Pokoknya saya fokusnya ke kerjaan sama ke keluarga saya aja sekarang mah. Baik, Bu. Nah, selanjutnya saya akan bertanya mengenai konsep diri Ibu. Menurut Ibu, gimana sih mengenai gambar diri Ibu saat ini? Gambar diri saya ya. Saya cukup menarik sih kayaknya mah. Soalnya saya nggak ngerasa jelek-jelek banget. Cuman saya agak canggung aja sih pembawaannya. Lalu gimana ideal diri Ibu? Apakah Ibu merasa cemas atau yang lainnya, Bu? Kalau ideal diri saya sih seharusnya di umur saya segini saya udah menikah ya. Terus harusnya saya juga udah punya anak kayak teman-teman yang lain. Cuman ya gimana, saya lebih fokus ke kerjaan dulu sama keluarga deh. Baik, Bu. Selanjutnya, apa sih peran diri Ibu saat ini? Peran diri saya kan anak pertama ya, jadi saya tulang punggung keluarga karena sejak kecil ayah saya sudah tiada. Mungkin sekitar saya umur 10 tahunan kayaknya, dan 5 tahun terakhir ini ibu saya kan udah nggak sanggup kerja ya, Sus. Jadi kebutuhan keluarga sama biaya pendidikan adik saya, ya saya semua yang nanggung. Jadi peran diri saya di keluarga ya jadi tulang punggung. Tulang punggung ya, Bu? Ya. Lalu gimana mengenai harga diri Ibu saat ini? Saya ngerasa sih kalau saya ini wanita yang mandiri karena bisa melakukan apa-apa sendiri, dan sejak saya muda sekali saya bisa ngelakuinnya semua sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Namun kadang suka minder aja sama teman-teman, soalnya kan teman-teman udah pada berkeluarga, cuma saya doang yang belum berkeluarga. Begitu. Baik, Bu. Selanjutnya, identitas Ibu saat ini gimana? Apakah Ibu menjadi orang tua pengganti setelah ayah Ibu meninggal? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta.
Ibu dapatkan bagaimana? Kenapa? Boleh diulangin, Sus? Iya, Bu. Bagaimana pola asuh di keluarga Ibu yang Ibu dapatkan? Oh, pola asuh ya. Semenjak ayah saya meninggal, ibu kan sering ninggalin kami di rumah berdua karena ibu harus kerja. Sehingga hal tersebut mengharuskan kami untuk mandiri. Dan ibu juga selalu ngajarin kami untuk ngelakuin semuanya sendiri selagi masih mampu dan tidak membebani orang lain. Lalu saya ingin bertanya lagi, Bu, bagaimana sih cara Ibu dalam menyelesaikan masalah yang saat ini Ibu hadapi? Sebenarnya saya suka traveling ya, karena kan tidak ada waktu sebab kerjaan yang selalu numpuk dan teman-teman saya juga udah punya kesibukan sendiri sama keluarga mereka. Jadi cara untuk menyelesaikan masalah tuh paling saya milih diem aja sih di rumah buat tenangin pikiran sambil denger musik aja paling, nggak yang aneh-aneh gitu loh. Baik, Bu. Lalu, Bu, saat Ibu marah, biasanya Ibu tuh melakukan apa? Seperti mendengarkan musik, berdoa, mengobrol, menyendiri, memanting barang, minum minuman keras, merokok, atau hal lainnya yang biasa Ibu lakukan ketika Ibu marah? Paling menyendiri aja sih, saya mah orangnya diem-diem aja soalnya. Jadi Ibu lebih menyendiri di rumah aja ya, Bu? Iya. Baik, Bu, untuk pengkajian selanjutnya akan dikaji oleh perawat Niken. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan pengkajiannya. Apakah Ibu memiliki pengalaman traumatis, Bu? Kita masih di pengkajian psikologis, Bu. Apakah Ibu memiliki pengalaman traumatis, Bu? Oh, traumatis ya. Saya bukan traumatis yang gimana-gimana sih. Karena sebentar ya. Saya nggak punya pengalaman traumatis yang gimana-gimana. Cuman saya takut ditinggalin aja, seperti saya ditinggalkan oleh ayah saya waktu kecil. Sehingga saat sekarang ini saya masih agak takut sama nggak mau ngejalin hubungan gitu, sama dekat sama orang lain, soalnya takut ditinggalin. Oke, selanjutnya bagaimana komunikasi di dalam keluarga Ibu? Komunikasi saya dengan keluarga baik. Ibu masih sering nelpon, cuman hanya sekedar nanya kabar aja, masih sering kok. Oke, selanjutnya proses pengambilan keputusan Ibu tergantung dengan satu orang atau bagaimana Ibu? Maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Oke, Bu, saya ulang kembali ya. Ya. Proses pengambilan keputusan di dalam seperti apa? Apakah tergantung dengan bersama-sama, Ibu? Kalau ngambil keputusan gitu, kan karena ibu masih ada ya, jadi buat keputusan besar, kayak ngambil keputusan besar, saya lebih sering diskusinya bareng ibu. Karena mau gimana pun juga kan, restu ibu kan penting sekali ya. Paling kalau misalnya keputusan-keputusan kecil aja yang saya ambil sendiri, kalau kayak keputusan besar, baru saya minta diskusiin sama ibu. Apakah ada kegiatan rekreasi di keluarga Ibu? Atau pernah melakukan rekreasi? Terakhir rekreasi keluarga sih 2 tahun yang lalu.
Untuk sekarang tidak pernah, soalnya nggak pernah ada waktu. Berarti 2 tahun yang lalu ya, Bu. Oke, Iya. pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses berduka Ibu pada saat Ibu mengalami kehilangan? Pertama saya akan menanyakan jenis kehilangan apa yang pernah terjadi dalam hidup Ibu. Saya pernah kehilangan ayah saya dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Waktu terjadinya sekitar kapan, Ibu? Apakah usia saat masih kecil atau sudah dewasa, Ibu? Ketika saya berusaha 10 tahunan deh kayaknya. 10 tahun ya, Ibu. Apakah tahap kehilangan Ibu menyangkal atau marah atau tawar-menawar seakan-akan ini tidak terjadi atau depresi? Bagaimana, Ibu? Saya menerima aja sih, karena kan saya juga masih kecil ya. Jadi saya cuma terima-terima aja dan nggak tahu apa-apa. Oke, Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan hubungan dengan lingkungan Ibu seperti apa? Ibu dengan keluarga seperti apa? Kegiatan bermasyarakat yang diikuti oleh keluarga, apakah ada, Ibu? Kalau ibu saya sih sering berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan rumah. Contohnya kayak masak makanan gitu buat bapak-bapak yang kerja bakti tiap minggu di lingkungan rumah. Kayak gitu aja sih palingan. Apakah ada kegiatan keagamaan yang tiap minggu diikuti oleh keluarga Ibu? Kalau ibu saya sih ikut komunitas perkumpulan wanita di gereja ya, dan adik saya ikut komisi remaja juga di gereja, dan saya paling gereja tiap minggu aja gitu, baktian umum. Apakah ada tokoh-tokoh yang dijadikan panutan di dalam keluarga Ibu atau didengar saran dan nasihatnya? Yang jadi tokoh panutan saya nggak ada sih ya, paling ibu saya aja. Ibu saya yang selalu saya jadikan panutan dan meminta saran atau nasihat. Oke, Ibu yang sering diminta saran dan nasihat ya, Bu. Ya, betul. Pengelolaan keuangan di keluarga Ibu seperti apa? Apakah ada yang megang satu orang atau bagaimana, Ibu? Kan karena saya yang menjadi tulang punggung keluarga ya, jadi saya yang ngolah keuangan keluarga. Namun ibu saya juga berkontribusi dalam pengelolaan keuangan keluarga kami. Oke. Ibu yang pegang berarti ya. Pencapaian dalam pendidikan Ibu, bagaimana Ibu selama Ibu melakukan pendidikan? Ketika saya bersekolah dulu, saya selalu masuk peringkat 3 besar sih. Dan ketika kuliah, saya lulus dengan cum laude, puji Tuhan ya. Oke, yang tadi pencapaian dalam pendidikan, sekarang apakah ada pencapaian dalam pekerjaan Ibu? Pencapaian yang terlalu besar kayaknya belum deh, cuman kan saya dipindahkan ke tempat baru ya dengan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu sih menurut saya pencapaian dalam pekerjaan saya saat ini. Oke, Ibu. Adakah nilai-nilai yang dianut dalam agama yang menguatkan diri ketika Ibu dalam menghadapi kesulitan? Ada sih satu ayat Alkitab yang saya suka ya. Itu dari 1 Korintus 10 ayat 13. Oke, berarti 1 Korintus 10 ayat 13 itu pegangan Ibu ketika Ibu menghadapi kesulitan ya. Ya, betul Nah, sekali. selanjutnya saya akan menanyakan, adakah nilai-nilai yang dianut dalam agama yang membuat diri menjadi tertekan? Tidak ada sih, Sus. Oke, tidak ada. Adakah norma-norma sosial yang membuat diri menjadi tertekan, Ibu? Tidak ada, Sus. Apakah tuntutan perekonomian keluarga kerap kali membuat Ibu merasa tertekan, terbebani, atau merasa berat, Ibu?
Dulu sih iya, karena kan masih karyawan biasa ya, yang gajinya tidak sebesar di tempat kerja yang baru. Oke, Bu, berarti dulunya iya, tetapi sekarang sudah tidak ya, Ibu. Oke, Bu, selanjutnya kita presipitasi ya, Ibu. Oke, di sini presipitasi kita Maaf, boleh diulangi? Oke, Ibu, saya ulang kembali ya. Bagaimana respon kognitif Ibu saat terjadi masalah tersebut, Ibu? Apa ya? Karena saya selalu kurang tidur ya. Jadi pas kerja saya suka ngerasa nggak konsen. Jadi itu respon kognitifnya gitu. Saya ngerasa suka nggak konsen pas kerja, soalnya saya selalu kurang tidur. Oke, Ibu. Berarti mengganggu ya, Ibu. Jadi Ibu nggak konsen ya. Oke. Respon perilaku Ibu seperti apa, Ibu? Saya cenderung menyendiri dan cuek sih di lingkungan pekerjaan saya yang baru. Sama di rumah juga seperti itu. Respon afektif Ibu atau respon secara emosi Ibu seperti apa, Ibu? Emosi saya kadang suka nggak nentu. Seringnya sih kalau malam suka sedih terus bawaannya. Soalnya ada aja yang dipikirin. Oke, Ibu. Respon sosial Ibu dengan lingkungan sosial seperti apa, Ibu? Kalau sama lingkungan sosial ya, saya tuh jarang berinteraksi karena saya cenderung pendiam, mau itu di rumah atau di tempat kerja. Oke, Bu, pengkajiannya sudah selesai dan saya lihat dari respon kognitif, perilaku, afektif, dan sosial sepertinya mengganggu ya, Ibu. Masalah Ibu ini sudah mengganggu bukan hanya ke fisik, tetapi sudah masuk ke dalam psikososial Ibu ya, Ibu. Oke, di sini Ibu dapat beristirahat sebentar, nanti kami akan melanjutkan pengkajiannya, Ibu, untuk menentukan intervensi apa yang akan selanjutnya Ibu lakukan. Nanti kita akan konsultasikan juga ke Ibu dan memberikan saran apakah Ibu setuju atau tidak. Saat ini Ibu bisa beristirahat. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memanggil kami dan kami akan segera datang ya, Ibu. Ada yang dibantu kembali, Ibu? Tidak sih, Sus. Nanti paling kalau ada hal-hal mendesak atau saya ngerasa aneh lagi, nanti saya mungkin akan menghubungi suster ya. Baik, Ibu. Kami tinggal ya, Ibu. Ibu beristirahat sebentar ya, Ibu. Ya, terima kasih ya, Sus. Sama-sama, Ibu.